Selama ini ya sejak ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pembebasan lahan sudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang telah diterapkan dengan baik selama ini, maka kita berhasil membebaskan jalan tol di Sumatera, tinggal beberapa provinsi saja yang belum tersambung. Lampung, Sumatera Selatan sudah tersambung. Kemudian di Medan, Medan Benjai, kemudian Medan Tebing Tinggi, di Aceh mulai dari Banda Aceh ke Sigli, dan sekarang terus kita sedang menyambung sehingga diharapkan tahun 2024 seluruh tol Sumatera tersambung. Di Jawa juga demikian, jalan tol sudah tersambung sampai dengan Probolinggo. Di Sulawesi dari Manado, Bitung, di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda. Semua itu contoh jalan tol. Belum lagi kita bicara bandara, kita bicara pelabuhan, kita bicara fasilitas listrik, dan lain-lain, sudah berhasil dibebaskan oleh pemerintah dengan relatif tidak ada masalah. Karena apa? Undang-undang itu cukup fair, memberikan perlindungan kepada pemilik tanah. Sehingga kalaupun tanahnya diambil, tapi umumnya dibayar dengan ganti untung. Jadi tidak ada perubahan signifikan dalam undang-undang ini. Cuman beberapa hal misalnya yang selama ini kita merasa masih kurang, ya misalnya tentang ketidakpastian konsinyasi itu ditegaskan di dalam undang-undang ini. Terus kemudian misalnya konsolidasi, yang selama ini konsolidasi tanah, misalnya kita ingin tata sebuah kawasan perkotaan yang sudah kumuh dengan cara konsolidasi. Konsolidasi selama ini cuma secara volunteer aja, suka sama suka. Satu orang yang tidak setuju bisa ngeblok seluruh upaya lain. Oleh sebab itu di undang-undang ini konsolidasi jika misalnya tidak tercapai kesepakatan yang bulat satu atau dua bagian itu bisa kita gunakan undang-undang nomor 2 tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Pak, seperti apa tanggapan Bapak ada orang yang menganggap bahwa Undang-Undang Ciptaker ini melegalkan perampasan lahan? Ini opini masyarakat ini ada dua, karena salah paham atau disalahpahamkan. Jadi karena tidak mengerti, tidak mau mengerti, ada yang sudah mengerti, tapi sengaja kemudian mempelintirin, gitu ya. Misalnya ada mantan komod sebuah perusahaan BUMN, membuat pernyataan di medsos seolah-olah undang-undang ini akan merampas hak rakyat. Itu sama sekali tidak benar. Bahkan undang-undang ini tidak ada perubahan dari signifikan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Nah, praktek yang ada selama ini, ya kan banyak orang bilang, kenapa enggak tanah saya tidak kena untuk jalan atau untuk fasilitas umum? Karena mereka oleh pemerintah, karena dinilai oleh independent appraisal, tidak ada seorang pun bisa mempengaruhi. Dan komponen penilainya sudah detail sekali, mulai tanahnya, mulai tanam tumbuhnya, mulai kehilangan penghasilan, kalau di atas itu ada pompa bensin, itu dinilai semua. Sehingga kemudian waktu ganti rugi itu praktis menjadi ganti untung. Pengalaman kita membebaskan jalan tol pada umumnya adalah antara 2 sampai 3 kali, 4 kali harga pasar, tergantung di mana lokasinya. Oleh sebab itu orang sengaja mempelintirin, nggak tahu karena ada apa motif apa begitu loh. Oke.